Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan kita akan membahas materi tentang simpangan baku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imade Agusdian Kusumawijaya dan rekan-rekan saya Aftafania, Nurrohmah Suherman, dan Tri Apriliani. Simpangan baku atau defisiensi standar adalah ukuran simpangan yang paling banyak digunakan. Pangkat 2 dari simpangan baku dinamakan varians. Untuk sampel, simpangan baku akan diberi simbol S, sedangkan untuk populasi diberi simbol sigma. Variansnya tentulah S kuadrat untuk varian sampel dan sigma kuadrat untuk varians populasi. Jelasnya, S dan S kuadrat merupakan statistik, sedangkan sigma dan sigma kuadrat merupakan parameter. Jika kita mempunyai sampel berukuran N dengan data X1, X2 hingga Xn dan rata-rata X, maka statistik atau S kuadrat dihitung dengan S kuadrat sama dengan sigma X1 min X2 kuadrat per N min 1. Untuk mencari simpangan baku atau S, dari S kuadrat diambil harga akarnya yang positif. Dari rumus di atas, varians atau S kuadrat dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, hitung rata-rata. Yang kedua, hitung selisih, yaitu X1 dikurang X, X2 dikurang X, hingga Xn dikurang X. Yang ketiga, tentukan kuadrat selisih tersebut, yakni X1 dikurang X kuadrat, X2 dikurang X kuadrat, hingga Xn dikurang X kuadrat. Yang keempat, kuadrat-kuadrat tersebut dijumlahkan. Yang kelima, jumlah tersebut dibagi oleh N-1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Diberikan sampel dengan data 8, 7, 10, 11, dan 4. Untuk menentukan simpangan baku, kita buat tabel terlebih dahulu, seperti tabel yang terdapat pada slide. Hingga diperoleh, yang pertama, rata-ratanya yaitu 8. Yang kedua, kita menentukan selisihnya, yaitu untuk X sama dengan 8, selisihnya sama dengan 0. Untuk X sama dengan 4, selisihnya sama dengan min 4. Untuk X sama dengan 10, selisihnya sama dengan 2. Untuk X sama dengan 11, selisihnya sama dengan 3. Untuk X sama dengan 4, selisihnya sama dengan min 4. Kita diperoleh sigma X1 min X sama dengan 0. Karena itulah diambil kuadratnya yang terdapat pada kolom 3. Didapat sigma X1 min X kuadrat sama dengan 30. Dengan menggunakan rumus, diperoleh S kuadrat sama dengan 30 per 4 sama dengan 7,5. Sehingga S sama dengan akar 7,5, yaitu 2,74. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu bentuk lain untuk rumus varian sampel, di mana sebelumnya kita menggunakan rumus S kuadrat itu sama dengan sigma buka kurung XI dikurang rata-rata X tutup kurung kuadrat per N min 1. Ya, bentuk lainnya adalah S kuadrat itu sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat per N dikali N min 1, dimana N itu sama dengan banyaknya data dan sigma XI itu sama dengan jumlah dari data, yang dimana sigma XI di kuadrat itu berarti sigma XI dikuadratkan. Bedanya dengan buka kurung sigma XI tutup kurung kuadrat adalah banyaknya data pada sigma X itu dijumlahkan dahulu baru dikuadratkan. Kita masuk ke contoh. Ada tabel itu pada kolom 1 itu data XI itu 8, 7, 10, 11, 4. Pada kolom 2 itu XI kuadrat itu 64, 49, 100, 121, 16 itu adalah kuadrat dari kolom sebelahnya. Lalu diketahui
sigma XI itu sama dengan 40, dimana dapat kita peroleh dari menjumlahkan, yaitu 8 plus 7 plus 10 plus 11 plus 4 sama dengan 40. Dan sigma XI kuadrat itu dengan menjumlahkan pada kolom kedua dengan N sama dengan 5, itu banyaknya data. Dapat kita cek itu 8, 7, 10, 11, 4 itu adalah datanya, itu berjumlah 5. Jadi kita substitusi pada rumus S kuadrat itu sama dengan 5 dikali 350 dikurang buka kurung 40 tutup kurung kuadrat per 5 dikali 4, itu sama dengan 7,5. Berarti S kuadrat sama dengan 7,5 sehingga S itu sama dengan akar 7,5 sama dengan 2,74. Nah, rumus ini sangat disarankan untuk digunakan karena meminimalkan terjadinya kekeliruan dalam perhitungan. Jika tadi kita belajar tentang mencari varian dari data tunggal, nah, jika data tersebut telah tersusun dalam daftar distribusi frekuensi, maka untuk menentukan varian atau S2, kita dapat memakai rumus RS sama dengan sigma FI dikali kuadrat dari XI dikurang rata-rata X per N dikurang 1. Nah, atau lebih baiknya kita menggunakan rumus S kuadrat sama dengan N dikali sigma dari FI dikali XI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma FI dikali XI per N dikali N dikurang 1. Nah, dengan keterangan XI adalah tanda kelas, FI frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas XI, dan N adalah sigma dari FI. Nah, atau kita dapat menggunakan cara singkat atau biasa disebut dengan cara sandi yang dapat juga digunakan untuk menghitung varians, sehingga dalam perhitungan ini perhitungannya akan menjadi lebih sederhana, yaitu kita dapat menggunakan rumus S kuadrat sama dengan P kuadrat dikali N dikali sigma dari FI dikali CI kuadrat dikurang kuadrat dari sigma FI dikali CI per N dikali N dikurang 1. Nah, dengan keterangan P adalah panjang kelas interval dan CI adalah nilai sandi dan N adalah sigma dari F. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Nah, pada slide di PPT tersebut sudah terdapat tabel dengan daftar distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari varian dari data ini, kita akan menggunakan rumus yang pertama, yaitu RS sama dengan sigma FI dikali kuadrat dari XI dikurang rata-rata X per N dikurang 1. Nah, mari kita perhatikan tabel. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sigma FI-nya atau N-nya adalah 80. Kemudian untuk masing-masing XI dari interval-interval kelasnya juga dapat kita ketahui, yaitu nilai-nilai yang ada di kolom 3. Nah, kemudian kita dapat mencari rata-rata X dengan rumus sigma FI dikali XI per FI. Nah, artinya kita mengalihkan masing-masing FI dan XI dari interval-interval kelas. Jadi misalnya untuk interval kelas 31 sampai 40, kita mengalihkan 1 dengan 35,5. Untuk interval kelas 41 sampai 50, kita mengalihkan 2 dengan 45,5. Dan begitupun kita mengalihkan FI dengan XI dari masing-masing interval kelas. Kemudian jika sudah kita kalikan semua, maka kita jumlahkan nilai-nilai tersebut dan akan kita peroleh hasilnya 6130. Kemudian jumlah ini akan kita bagi dengan 80 atau FI agar kita memperoleh rata-rata X-nya, yaitu 76,6. Nah, jika kita sudah menemukan rata-rata X-nya, kita dapat mencari
XI dikurang rata-rata X, yaitu artinya kita mengurangkan XI dari masing-masing tiap interval kelas dengan nilai rata-rata X, yaitu 76,6 tadi. Nah, jadi misalnya untuk interval 31 sampai 40, kita mengurangkan 35,5 dengan 76,6. Hasilnya negatif 41,1. Dan untuk nilai dari interval kelas lainnya dapat kita lihat di kolom 4 ya. Kemudian setelah mendapatkan nilai tersebut, kita dapat menguadratkan nilainya sehingga kita peroleh nilai-nilai di kolom 5. Kemudian, nilai di kolom 5 itu kita kalikan dengan masing-masing FI dari tiap interval kelas, sehingga kita dapatkan nilai di kolom 6. Kemudian, nilai-nilai dari kolom 6 tersebut kita jumlahkan agar mendapatkan nilai dari sigma FI dikali kuadrat dari XI dikurang rata-rata X. Dan hasilnya adalah 13.498,8. Nah, sehingga varian dari data tersebut dapat kita tulis 13.498,8 dibagi tadi N dikurang 1 berarti 80 dikurang 1 artinya 79. Dan hasil akhirnya dari varian data tersebut adalah 170,9. Nah, kita dapat menentukan simpangan baku dari data tersebut dengan cara mengakarkan varian dari data tersebut, sehingga simpangan bakunya adalah 13,07. Contoh selanjutnya yaitu menggunakan rumus S kuadrat dikali N, sigma FI kali XI kuadrat dikurang sigma FI kali XI kuadrat dibagi N min 1, di mana XI yaitu tanda kelas, FI yaitu frekuensi, dan N adalah sigma FI. Contohnya seperti pada tabel, pada kolom pertama itu ada nilai ujian, dan pada kolom kedua ada nilai FI, dan pada kolom ketiga ada XI. Pada kolom keempat, itu adalah kuadrat tanda-tanda kelas dalam kolom 3. Dan untuk kolom 5 merupakan hasil kali kolom 2 dan kolom 3. Dan untuk kolom terakhir adalah produk antara kolom 2 dan kolom 4. Dari tabel tersebut, kita dapat N sama dengan sigma, dan FI sama dengan 80, sigma FI kali XI sama dengan 6130, dan sigma FI kali XI kuadrat sama dengan 483.310. Sehingga jika kita substitusikan ke rumus, didapat S kuadrat sama dengan 80 dikali 483.310 dikurang 6130 kuadrat dibagi 80 dikali 79. Sehingga kita dapat hasilnya yaitu 172,1. Selanjutnya yaitu menggunakan rumus S kuadrat sama dengan P kuadrat dalam kurung N sigma FI kali CI kuadrat dikurang dalam kurung sigma FI kali CI kuadrat dibagi N dalam kurung N min 1. Contohnya ada pada tabel, di mana pada kolom pertama yaitu ada nilai ujian, pada kolom kedua ada FI, dan pada kolom ketiga ada XI, kolom keempat ada CI, kolom kelima ada CI kuadrat, kolom keenam ada FI kali CI, dan kolom ketujuh ada FI kali CI kuadrat. Sehingga dari tabel diperoleh P sama dengan 10, N sama dengan sigma, FI sama dengan 80, sigma FI kali CI sama dengan 9, dan sigma FI kali CI kuadrat itu 137. Sehingga jika disubstitusi ke rumus, kita dapat S kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikali 80 dikali 137 dikurang 9 kuadrat dibagi 80 dikali 79. Sehingga didapat hasilnya yaitu 172,1.
Nah, dalam simpangan baku, kita juga dapat menentukan simpangan baku gabungan, yaitu dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma dikali Ni-1 dikali Si kuadrat per sigma Ni dikurang K. Atau untuk selengkapnya, yaitu S kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat ditambah seterusnya ditambah NK dikurang 1 dikali SK kuadrat dibagi N1 ditambah N2 ditambah seterusnya sampai ditambah NK min K. Sekian pemaparan materi kami tentang simpangan baku. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mewakili teman-teman saya mohon maaf dan atas perhatiannya. Terima kasih.